Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Skema setan. Oh, dalam Black Poison Marsh, gelembung racun hitam besar bangkit dan pecah. Bau busuk gas beracun naik dan semakin menambah racun mematikan yang menyelubungi udara. Pada saat ini, di atas marsh racun hitam tanpa banyak makhluk hidup, sebuah perahu kecil yang dibalut dengan kulit buaya racun hitam sedang didayung dengan hati-hati. Semua orang di kapal sangat tegang. Mereka tidak berani mengeluarkan suara sekecil apapun ketika mata mereka tetap tertuju pada rawa. Selain itu, energi spiritual dalam tubuh mereka diam-diam melonjak. Kelompok pria ini adalah pria wilayah Mu yang secara alami menggunakan metode Mu Chen untuk melewati marsh racun hitam. Meskipun kepercayaan Mu Chen memberi Duan Wei dan yang lainnya sedikit kepercayaan diri, mereka masih di lokasi yang berbahaya. Perasaan bagaimana kesalahan sekecil apapun akan membuat kapal terbalik dan mengubahnya menjadi lumpur rawa tidak membuat mereka merasa baik. Dibandingkan dengan mereka yang tegang, wajah Mu Chen jauh lebih tenang. Namun, matanya masih tertuju pada sekelilingnya. Perahu mungil ini berisi banyak pakar wilayah Mu. Jika mereka memiliki kerugian di sini, itu akan menjadi pukulan berat bagi wilayah Mu. Mu Feng berdiri di samping Mu Chen dan memiliki wajah yang tampaknya tenang. Namun, itu tetap membawa rasa keseriusan. Seluruh tubuhnya tegang dan dia akan segera bertindak jika dia menyadari bahwa situasinya mati. Ketika semua orang di kapal tegang, perahu kecil itu perlahan-lahan memasuki kedalaman. Sedikit gerakan muncul di rawa dan rawa yang dipenuhi dengan gas beracun bergetar. Kemudian, banyak kepala Black Poison Crocodiles yang mengerikan muncul di rawa dan perlahan-lahan berenang ke arah kapal. Semua orang di kapal memiliki mata mereka berkedut ketika mereka melihat ini. Detak jantung mereka juga bertambah cepat. Di antara kapal yang sunyi itu, belasan buaya racun hitam ada di sekitar kapal itu. Sepasang mata merah memindai dengan brutal melintasi lumpur hitam. Semua orang segera menjadi waspada. Di bawah kendali Mu Chen, kapal terus mempertahankan kecepatan lambat dan mantap saat diam-diam melintasi rawa. Sebaliknya, Mu Feng dan yang lainnya bisa merasa lega karena buaya racun hitam tidak menyerang mereka. Dari mata merah mereka, mereka bisa melihat semacam kebingungan di dalamnya. Jelaslah bahwa buaya racun hitam, yang tidak terlalu pintar, samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah, namun mereka tidak dapat mengetahui alasannya. Perahu kecil itu akhirnya melewati pengepungan Black Poison Crocodile dengan lancar. Namun, semua orang di kapal masih tidak berani bernapas. Hanya setengah jam kemudian, ketika mereka akhirnya melihat ujung rawa, mereka akhirnya memuntahkan bau busuk yang ada di hati mereka. Kita benar-benar menyeberang. Tuan kecil benar-benar luar biasa. Petik 2. Suasana di atas kapal mendadak rileks. Duan Wei dan yang lainnya memiliki ekspresi bahagia dan tidak bisa tidak memuji Mu Chen. Ayah, bagaimana ini? Aku tidak mempermalukan kamu, kan? Mu Chen diam-diam menghela nafas lega dan bertepuk tangan saat dia mengarahkan senyum pada Mu Feng. Dasar bocah sial. Petik 2. Mu Feng mengejeknya. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kesenangan di matanya. Bocah ini akhirnya tumbuh dan bisa membantunya berbagi beban. Setidaknya tidak sia-sia baginya untuk memisahkan ayah dan ibunya selama bertahun-tahun. Mu kecil benar-benar tidak sama sekarang. Zhou Ye juga menghela nafas emosional. Sejak Mu Chen kembali dari jalan spiritual, dia telah berubah terlalu banyak. Jika dia adalah bocah yang mengerti dengan bakat sebelumnya, sekarang, dia adalah seseorang yang bisa mengambil beberapa tanggung jawab. Mu Feng sedikit mengangguk. Tangannya menggosok kepala Mu Chen dan bergerak. Dia langsung mendarat di tepi rawa dan berkata, "Kita juga harus bergegas, kalau tidak, kita akan terlalu jauh di belakang wilayah Liu." Petik 2. Iya nih. Duan Wei dan yang lainnya semua menjawab dan datang ke pantai satu demi satu. Setelah sedikit mengatur ulang diri mereka sendiri, mereka tetap waspada dan melaju ketika mereka menuju ke kedalaman rawa-rawa hitam. Instan bahwa Mu Feng dan yang lainnya melewati Black Poison Marsh dan menuju ke kedalaman Black Airy Swamp, tatapan dingin melihat ke bawah dari mereka pada mereka dari tebing gunung yang jauh. Orang-orang ini, mereka benar-benar berhasil melewati Black Poison Marsh dengan aman. Bagaimana mungkin? Liu Ming menatap sosok di kejauhan dan segera menjadi pucat. Tampaknya wilayah Mu datang siap. Liu Zong mengerutkan kening.
Dia awalnya berencana untuk membawa mereka dengan mudah setelah pasukan wilayahmu benar-benar kelelahan melalui perjalanan mereka melintasi Marsh Racun Hitam. Namun, ia tidak pernah berharap mereka akan melewatinya tanpa upaya apapun. Dingin-dingin melintas di mata Liu Qingtian. Semakin siap wilayahmu, semakin besar kendala bagi mereka. Orang-orang ini harus dihilangkan dan 9 Netherbird harus menjadi milik wilayah Liu. Selama mereka memiliki 9 Netherbird, wilayah Liu akan menjadi penguasa alam spiritual utara. Dan dia, Liu Qingtian, tidak akan menjadi Lord Teritori lagi, melainkan Lord of the Northern Spiritual Realm. Ambisi mengamuk ini membakar di mata Liu Qingtian. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Liu Ming. Berdasarkan adegan ini, laki-laki wilayahmu akan segera menyusul mereka. Tidak perlu sabar. Liu Qingtian berkata sambil tersenyum, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mempersiapkan rencana ini. Kami telah mensurvei Black Airy Swamp sejak dulu. Wilayahmu masih ingin bertarung melawan kita secara sembarangan tanpa persiapan. Petik 2. Mengatakan ini, dia menatap kedalaman Black Airy Swamp lagi dan hawa dingin menggigit matanya lagi. Ayo pergi. Di tempat itu, aku akan menyiapkan hadiah besar untuk menyambut mereka. Petik 2. Karena mereka secara bertahap memasuki kedalaman Black Airy Swamp, Mu Feng dan yang lainnya semakin berhati-hati. Di kedalaman Black Airy Swamp, ada jejak asli dari bis spiritual tingkat tinggi. Jika mereka dijadikan sasaran oleh orang-orang jahat ini, itu akan sangat menyusahkan. Bagaimanapun, Mu Feng dan yang lainnya masih harus berhati-hati tentang orang-orang wilayah Liu setiap saat. Pesta diam-diam melewati hutan gelap. Bahkan ketika mereka bertemu beberapa binatang spiritual, mereka tidak berani menyerang mereka. Sebaliknya, mereka akan pergi mengitari mereka dan dengan cepat pergi. Penyiksaan semacam ini berlangsung setengah jam sebelum Mu Feng dan yang lainnya akhirnya berjalan keluar dari hutan. Setelah melewati hutan, ada tebing gunung hitam. Di tubuh gunung, ada celah besar yang menyebar dari dalamnya. Itu membuatnya tampak seperti mulut raksasa iblis. Mu Feng dan yang lainnya menatap jurang gunung hitam. Mereka mengerutkan kening dan mata mereka membawa rasa keseriusan. Kami secara bertahap mendekati kedalaman rawa Airy hitam, Mu Feng berkata perlahan, area di depan harus dianggap sebagai rawa Airy hitam yang sebenarnya. Di dalam tempat ini, bis spiritual tingkat tinggi ada. Petik 2. Binatang spiritual tingkat tinggi. Petik 2. Duan Wei dan yang lainnya menjadi serius. Bis spiritual ini setara dengan pembangkit tenaga spirit stage. Sepanjang jalan, kita tidak akan membunuh bis spiritual. Binatang spiritual tingkat tinggi di sini semuanya sangat haus darah. Bau darah kecil akan bisa menarik mereka untuk melihatnya. Jika itu menarik lebih dari 2 binatang spiritual tingkat tinggi, kita harus membayar harga yang besar. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Tempat ini jauh lebih berbahaya daripada bidang spiritual. Utara, ayo pergi. Kalian semua harus berhati-hati. Petik 2. Mu Feng melambaikan tangannya dan dia memimpin jalan saat dia menuju celah hitam di tubuh gunung. Di belakangnya, Mu Chen, Zhou Ye dan yang lainnya dengan hati-hati mengikuti. Karena langit sering diselimuti oleh racun maut, bagian terdalam dari rawa Airy hitam cukup gelap dan lembab. Dari waktu ke waktu, berbagai raungan teredam dan haus darah akan datang dari kejauhan. Mu Feng dan yang lainnya dengan hati-hati berjalan di bayang-bayang dan menghindari semua tempat di mana jejak binatang spiritual muncul. Selain itu, Mu Chen bisa merasakan energi spiritual bergelombang dari tubuh Mu Feng dan Zhou Ye. Jelaslah bahwa mereka siap menghadapi situasi darurat apapun. Namun, mereka tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan. Kelancaran ini membuat Duan Wei dan yang lainnya cukup lega. Menurut kecepatan yang mereka tuju, mereka akan segera mencapai bagian terdalam dari Black Airy Swamp. Tapi Mu Chen mengerutkan kening bukannya merasa lega seperti yang lain. Kelancaran ini membuatnya merasa gelisah. Tepat ketika mereka berbalik sekali di jalur gunung, Mu Chen bertukar pandang dengan Mu Feng. Dia juga bisa melihat rasa kewaspadaan di mata yang terakhir. Jelas bahwa yang terakhir memiliki perasaan yang sama. Saat jalur gunung berbelok, visi mereka melebar di depan. Itu adalah ruang gunung yang luas. Daerah ini adalah titik persimpangan antara 3 puncak gunung dan dikelilingi oleh tebing yang sangat curam. Mu Feng melihat area ini dan matanya tiba-tiba menjadi serius. Dia mengangkat kepalanya dan tetap di tempat terpencil di tebing. Di lokasi itu, beberapa sosok perlahan muncul. Ohoho, Mu Feng,
Kamu benar-benar tidak selambat itu. Di tebing, Liu Qingtian menatap Mu Feng dan yang lainnya sambil tersenyum. Ini orang-orang wilayah Liu, hati-hati. Melihat ini, Zhou Ye menjerit dan energi spiritual yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Liu Qingtian, apa yang kamu rencanakan? Mu Feng menjerit dalam. Wilayah Liu tampaknya benar-benar menyadari rawa eri hitam ini, sementara mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Ini tidak diragukan lagi membuat mereka menjadi sangat pasif. Melihatmu berhati-hati, ini benar-benar membuat kita tidak bahagia. Inilah mengapa aku ingin menemukan kamu untuk membantu kami. Petik 2. Liu Qingtian tersenyum, tetapi itu adalah senyum yang mengerikan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan orang-orang wilayah Liu melemparkan sebuah kendi besar ke bawah. Retak. Guci itu terbuka ketika jatuh ke tanah dan cairan merah hitam langsung menyebar. Guci itu sebenarnya penuh dengan darah segar yang lengket. Terlebih lagi, dengan darah segar yang menyebar, bau darah yang kental keluar. Melihat adegan ini, ekspresi Mu Feng dan yang lainnya menjadi jijik. Efek dari hanya darah hewan tidak terlalu bagus. Liu Qingtian mencium bau darah dan sedikit rasa dingin menembus matanya lagi. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan lusinan laki-laki wilayah Liu diledakkan. Jeritan melengking keluar seketika. Boom! Liu Qingtian memiliki wajah tanpa ekspresi dan menjentikkan jarinya. Banyak lampu energi spiritual meletus dan membombardir belasan individu. Bang! Tangisan dalam terdengar. Selusin orang benar-benar meledak di udara dan kabut darah mengalir. Adegan ini sangat berdarah. Mu Feng dan mata yang lain berubah cukup suram dan gelap. Mengaum. Tepat ketika mata mereka berubah suram, banyak raungan akhirnya terdengar dari kedalaman jika Black Airy Swamp. Raungan itu dipenuhi dengan fluktuasi energi spiritual yang keras. Binatang spiritual tingkat tinggi. Wajah Mu Feng akhirnya berubah sepenuhnya pucat. Skema Liu Qingtian benar-benar kejam. Memanfaatkan peluang. Mengaum. Ketika raungan haus darah terdengar dari kejauhan, Mu Feng dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka benar-benar jatuh pada perangkap yang dirancang wilayah Liu saat ini. Mu Feng, bagaimana? Apakah kamu menyukai hadiah besar ini? Liu Qingtian menatap dari bawah ke arah Mu Feng. Suara tawa memiliki sedikit sarkasme di dalamnya. Berapa banyak waktu yang kamu pikir, kita, wilayah Liu, telah habiskan untuk rencana 9 neter bird ini? Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bersaing dengan kami hanya karena kamu mendapat sedikit informasi. Lupakan saja, sejak kamu datang, kamu harus membayar harganya. Anggap saja sebagai membeli pelajaran. Petik 2. Mu Feng menatap Liu Qingtian dengan dingin. Namun, dia tidak berencana untuk berdebat dengannya. Matanya berkedip dan dia terus-menerus memikirkan metode. Dari fluktuasi energi spiritual dalam raungan sebelumnya, itu pasti binatang spiritual peringkat tinggi. Jika mereka terjerat oleh binatang spiritual tingkat tinggi ini, mereka pasti akan terluka parah dan benar-benar menghabiskan kekuatan mereka bahkan jika mereka berhasil menyelesaikannya. Pada saat ini, Liu Qingtian dan yang lainnya tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Namun, jika mereka pergi sekarang, mereka akan mengikuti niat wilayah Liu. Mereka tidak akan bisa menghentikan mereka untuk mendapatkan 9 neter bird. Dan begitu wilayah Liu memperoleh burung 9 neter, wilayahmu akan berada dalam bahaya besar. Dalam situasi ini, mereka dipaksa ke dalam dilema besar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhou Ye tidak bisa membantu tetapi bertanya. Pertama-tama kita akan melihat situasinya. Mu Feng berbisik dengan ekspresi pucat. Di sampingnya, Mu Chen juga mengerutkan kening. Para bajingan dari wilayah Liu benar-benar menjijikkan dan selalu berusaha menyusahkan mereka. Mengaum. Sementara orang-orang wilayahmu tetap waspada, raungan binatang buas bergema lagi dari kejauhan. Kemudian, semua orang mendengar suara angin berhembus mendekat dengan cepat. Segera, 3 lampu dengan cepat mengisi dari kedalaman Black Airy Swamp dan muncul di sekitar tebing gunung. 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Melihat 3 lampu, Mu Feng tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Di bawah tatapan gugup semua orang, 3 lampu dengan cepat mengungkapkan tubuh besar mereka di atas tebing. Mata binatang merah tua mereka dipenuhi haus darah dan kebrutalan. Di tebing gunung sebelah kiri, ada singa raksasa berwarna merah darah. Sepasang sayap ungu yang tajam ada di belakang singa dan terlihat sangat megah. Di tebing gunung yang tepat, ada binatang raksasa yang benar-benar hitam dan sepertinya terbuat dari baja.
Sinar matahari menyinari tubuhnya dan membuatnya sangat mempesona. Seolah-olah itu adalah mesin pembunuh. Singa bersayap ungu. Binatang Black Steel. Ketika Duan Wei dan yang lainnya melihat dua binatang raksasa, wajah mereka berubah dan mereka berseru dengan keras. Itu benar-benar bis spiritual peringkat tinggi. Kedua binatang spiritual ini mungkin memiliki kekuatan fase awal tahap roh. Itu adalah Aquebla Zekren. Petik 2. Mata Mu Feng menyapu melewati dua bis spiritual tingkat tinggi dan mendarat di yang terakhir. Matanya langsung berubah serius. Itu adalah bangau hitam besar. Namun, sayap keren mengungkapkan warna yang berbeda. Yang satu berwarna biru seperti air yang mengalir, sedangkan yang lain berwarna merah menyala seperti nyala api. Ketika mereka mengepak, itu sangat indah karena seperti api dan air mengalir keluar. Namun, kekuatan yang mematikan berada dalam kecemerlangan ini. Aquebla Zekren adalah yang terkuat di antara tiga bis spiritual tingkat tinggi. Kekuatannya telah mencapai tahap pertengahan tahap roh. Mu Feng, tampaknya kamu sangat sial. Bahkan Aquebla Zekren tergoda. Tampaknya kita akan bisa menyaksikan pertarungan yang baik antara manusia dan binatang. Liu Qingtian menatap formasi ini dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan orang-orangnya diam-diam bersembunyi di tebing. Saat ini, bis spiritual tingkat tinggi terpikat oleh darah di bawah ini dan tidak menyadarinya. Bajingan, Zhou Ye menggertakkan giginya dan matanya penuh amarah. Tuan wilayah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita bertarung melawan tiga hewan spiritual tingkat tinggi, kita mungkin akan menderita serangan menyelinap dari wilayah Liu setelah kita berurusan dengan mereka. Duan Wei berkata dengan ekspresi khawatir. Mata Mu Feng berubah suram. Pada saat ini, tiga bis spiritual tingkat tinggi telah menargetkan mereka. Jika mereka tidak akan bertarung, mereka harus mundur. Namun, dia benar-benar tidak mau mundur sekarang. Melihat mata Mu Feng yang berkedip, Duan Wei dan yang lainnya tidak berani mengganggunya. Mereka hanya bisa menatap pada tiga bis spiritual bersemangat peringkat tinggi saat telapak tangan mereka mulai dipenuhi dengan keringat dingin. Mu Chen juga mengerti situasi di mana mereka berada. Dia mengerutkan kening dan sebuah ide muncul di kepalanya. Tak lama setelah itu, dia menyipitkan matanya dan cahaya tampaknya telah melewati mata hitamnya yang seperti malam. Ayah, Mu Chen berkata pelan. Mu Feng menanggapi dengan linglung. Dia menunjukkan ekspresi bermasalah dan sakit kepala karena terlalu banyak berpikir. Bisakah Paman Zhou dan kamu memblokir tiga bis spiritual tingkat tinggi ini? Tanya Mu Chen. Mu Feng meliriknya dan menganggukkan kepalanya tanpa daya ketika dia berkata, tapi dengan cara ini, Paman Zhou dan aku sama-sama mengkonsumsi kekuatan yang besar. Setelah kami berdua melemah, Liu Qingtian pasti akan menyerang. Petik 2. Kamu tidak harus membunuh tiga bis spiritual tingkat tinggi ini. Tidak masalah selama kamu memblokirnya sambil membiarkan diri kamu mengkonsumsi energi paling sedikit. Kata Mu Chen. Masuk ke jalan buntu seperti itu tidak akan menguntungkan kita. Mu Feng mengerutkan kening dan berkata, jika kita tidak bisa membunuh tiga bis spiritual tingkat tinggi ini, kita hanya bisa pergi. Petik 2. Aku punya rencana untuk menyingkirkan mereka. Mu Chen ragu-ragu saat dia berbicara. Tubuh Mu Feng gemetar saat ini. Dia menatap Mu Chen dengan heran. Di sampingnya, Zhou Ye dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tidak percaya ketika mereka menatap Mu Chen. Ini adalah tiga bis spiritual tingkat tinggi. Mereka sebanding dengan pembangkit tenaga spirit stage. Bagaimana mungkin bagi Mu Chen, yang hanya tahap akhir tahap gerakan spiritual, untuk menyingkirkan mereka? Kamu tidak perlu harus bergantung pada kepalan tangan untuk menyingkirkannya. Mu Chen melengkungkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, ada sesuatu yang memanggil untuk mengambil kesempatan. Itu adalah sesuatu yang paling aku sukai. Di jalan spiritual, itu menyelamatkan aku berkali-kali. Petik 2. Apa yang akhirnya kamu rencanakan untuk dilakukan? Mu Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Bisakah bocah ini benar-benar memiliki cara untuk menghadapinya? Tidak ada waktu untuk menjelaskan, kamu harus menunda mereka saat aku pergi mempersiapkan. Mu Chen menatap tiga bis spiritual tingkat tinggi yang akan terjatuh kapan saja. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya secara mendetail, jadi dia hanya bisa mendesak mereka untuk melakukannya. Mendengar ini, Mu Feng dan Zhou Ye bertukar pandang dan mengertakkan gigi saat mereka mengangguk. Saat ini, Mu Chen benar-benar membuat mereka merasa yakin. Karena dia mengatakan ini, maka, dia benar-benar harus memiliki semacam rencana.
Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Petik 2. Mu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan segera berbalik. Dia dengan cepat menghilang ketika dia bergegas menuju luar. Seseorang lari. Melihat Mu Chen melarikan diri, Liu Qingtian, yang khawatir tentang gerakan Mu Feng dan yang lainnya, mengerutkan kening dan berbicara. Yang melarikan diri adalah Mu Chen. Apa yang dia rencanakan? Apakah dia berencana untuk melarikan diri sendiri? Liu Mubai berbisik kebingungan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia selalu merasa sedikit gelisah datang dari Mu Chen. Lupakan, kita seharusnya tidak peduli padanya. Dia hanya anak laki-laki di tahap akhir tahap gerakan spiritual. Tanpa Mu Feng dan perlindungan yang lain, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari Black Airy Swamp. Liu Qingtian tidak terlalu khawatir. Dibandingkan dengan pilar wilayah Mu Feng dan Zhou Ye, siapa yang akan peduli dengan Mu Chen yang sangat sedikit? Liu Mubai juga mengangguk. Dia memang melebih-lebihkan Mu Chen. Bagaimana mungkin baginya untuk membalikkan situasi yang mereka hadapi? Omong kosong apa? Ledakan. Sementara mereka berbicara, energi spiritual yang padat meletus dari bawah. Mereka melihat Mu Feng dan Zhou Ye menerjang dalam memimpin ketika mereka langsung menuju ketiga bis spiritual tingkat tinggi menatap mereka. Mu Feng menghentikan Akue Blazekren dan Black Steel Beast. Bagaimanapun, dia berada di fase akhir tahap roh. Dia tidak akan dirugikan bahkan jika dia bertarung sendirian-sendirian. Di sisi lain, Zhou Ye hanya di tahap awal roh stage. Dia leher dan leher terhadap singa bersayap ungu. Konfrontasi yang luar biasa ini langsung memicu ledakan dampak energi spiritual. Setiap kali mereka saling bertarung, udara terasa bergetar. Liu Qingtian tersenyum lucu saat dia menatap pertempuran sengit. Namun, matanya tetap dingin. Mu Feng, serang saja dengan seluruh kekuatanmu. Karena kamu tidak mau pergi, tinggalkan hidup kamu di sini. Ketika pertempuran sengit pecah di lembah, Mu Chen dengan cepat bergegas keluar. Kemudian, dia melompat ke bukit dan matanya menatap hutan hitam yang luas. Tangannya langsung berbalik dan seruling yang dipenuhi ukiran muncul di tangannya. Item ini adalah Spirit Bug Flute yang dia dapatkan sebelumnya. Memikat lebah. Mu Chen mencengkeram flute serangga roh yang sedingin es dan dia merenung sejenak. Kemudian, dia tidak lagi ragu-ragu dan meletakkan seruling di bibirnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak dan tertiup ke Spirit Bug Flute. Mu Chen bukan pengguna bug spirit. Dia secara alami tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan Spirit Bug Flute. Namun, dia tahu metode dasar menggunakannya. Jika itu adalah pengguna bug spirit yang berpengalaman, mereka akan dapat memikat spirit bug yang mereka inginkan dengan spirit bug flute mereka. Namun, Mu Chen tidak bisa melakukan ini. Tapi untungnya, populasi yang paling masif di dalam rawa Eri hitam adalah lebah melahap roh. Seharusnya layak baginya untuk memancing mereka jika dia meniup spirit bug flute di tempat ini. Saat ide melintas di benak Mu Chen, spirit bug flute juga memancarkan cahaya redup. Ukiran di atasnya juga diaktifkan dan gelombang suara aneh keluar dari Spirit Bug Flute. Kemudian, itu menyebar jauh. Gelombang suara tidak terlalu keras. Itu bahkan ke titik di mana itu akan mudah diabaikan jika kamu tidak mendengarkannya dengan hati-hati. Namun, Mu Chen tahu bahwa roh bug sangat sensitif terhadap gelombang suara semacam ini. Mu Chen terus menuangkan energi spiritual ke dalam Spirit Bug Flute dan membiarkan gelombang suara menyebar tanpa henti. Selain itu, ia meluangkan waktu untuk menonton di langit di kedalaman Black Airy Swamp. Di lokasi itu, fluktuasi energi spiritual secara bertahap menjadi lebih ganas. Tampaknya ayahnya dan Paman Zhou sudah mulai bertarung melawan 3 bis spiritual tingkat tinggi. Dia harus bergegas. Sedikit kecemasan melewati mata Mu Chen. 3 bis spiritual tingkat tinggi tidak lemah. Bagi ayahnya dan Paman Zhou, setiap menit ketika mereka terjerat dengan binatang buas spiritual berarti 1 menit konsumsi. Ketika kekuatan mereka dikonsumsi sampai batas tertentu, orang-orang dari wilayah Liu yang bersembunyi secara rahasia pasti akan menyerang. Dan adegan itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Mu Chen. Suara dari seruling dengan santai menyebar. Namun, tidak banyak gerakan yang terjadi di kejauhan. Ini membuat telapak tangan Mu Chen berkeringat. Apakah metodenya tidak berguna? Meskipun dia mengatakannya dengan percaya diri di depan Mu Feng dan yang lainnya, itu hanya menghibur mereka. Mu Chen tahu perjuangan yang terjadi di hati Mu Feng. Karena Mu Feng tidak ingin pergi seperti ini dan membiarkan wilayah Liu mendapatkan 9 Nether Bird, tetapi pada saat yang sama,
dia tidak ingin wilayah Liu untuk diam-diam menyerang mereka. Mu Chen hanya bisa memikirkan rencana ini untuk menghancurkan melalui situasi yang sangat tidak menguntungkan ini. Jika dia tidak dapat memikat lebah roh pemangsa, metodenya untuk mengambil kesempatan tidak akan berguna. Saudara, tolong beri aku wajah. Mu Chen bergumam dalam hatinya. Sementara Mu Chen menunggu dengan cemas, waktu cepat berlalu. Dalam sekejap mata, hampir 10 menit telah berlalu. Fluktuasi energi spiritual di lembah semakin keras. Bahkan bumi mulai bergetar, terbukti bahwa pertempuran itu menjadi lebih intens. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Mu Chen mengertakkan gigi dan bersiap untuk berbalik. Tatapan yang dia lihat di kejauhan tiba-tiba menjadi serius dan sukacita memenuhi wajahnya. Itu akan datang. Di lokasi yang jauh, awan hitam menutupi langit dan dengan cepat mendekat. Suara berdengung yang unik datang dari jauh. Lebah roh pemangsa akhirnya terpikat. Mu Chen menanggung kegembiraan dalam hatinya dan menyingkirkan spirit bug flute. Dia segera berbalik dan bergegas kembali ke lembah. Ledakan. Di lembah, energi spiritual yang keras meledak. Itu menyebabkan tebing bergetar dan beberapa batu besar turun dari tebing. Duan Wei dan yang lainnya menatap dengan gugup pada dua lingkaran pertempuran. Di lokasi itu, ada 2 manusia dan 3 binatang. Mereka sudah bertabrakan dengan sengit satu sama lain dan lampu dari energi spiritual melonjak keluar. Itu mengubah puing-puing di lembah menjadi bubuk. Sial, melihat jalan buntu ini, Duan Wei melihat lokasi tertentu di tebing gunung lagi. Di tempat itu, tatapan dingin menatap ke bawah. Jelas bahwa situasi ini adalah apa yang dimaksudkan oleh wilayah Liu. Tuan kecil belum kembali. Seseorang melihat ke belakang dan tidak bisa membantu tetapi berbicara. Duan Wei menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan Mu Chen. Namun, dari penampilan sebelumnya, dia mungkin melakukan ini karena dia punya semacam ide. Namun, dia tidak tahu apakah ide Mu Chen akan dapat membantu mereka keluar dari kesulitan ini. Tunggu sebentar lagi. Jika wilayah Liu berani menyerang, kami tidak akan membiarkan mereka memiliki waktu yang mudah. Duan Wei menggertakkan giginya dan berkata. Orang-orang lain mengangguk juga. Mata mereka berkilat-kilat. Tepat ketika mereka memulai persiapan mereka, suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Mereka buru-buru menoleh ke belakang dan melihat sosok Mu Chen dengan cepat mendekat. Tuan kecil. Melihat ini, Duan Wei dan yang lainnya senang. Ayah, Paman Zhou, mundur. Mu Chen menatap 2 lingkaran pertempuran dan berteriak. Mu Feng dan Zhou Ye, yang selalu menunggu kabar dari Mu Chen, langsung mundur ke belakang. Namun, 3 bis spiritual tingkat tinggi panas dalam pengejaran. Mu Chen menatap 3 binatang spiritual tingkat tinggi saat mereka mengejar dan mencengkeram telapak tangannya. Sebuah botol muncul dan dia membuka botol itu. Aroma aneh keluar dari dalamnya. Bang! Mu Chen memukul botol dan cairan hitam dalam terbang keluar. Telapak tangan Mu Chen bergerak dan energi spiritualnya seperti angin saat menyebarkan cairan hitam terpisah. Itu berubah menjadi udara lembab hitam dan menabrak tubuh 3 bis spiritual tingkat tinggi. Udara hitam yang lembab menempel di tubuh 3 hewan spiritual tingkat tinggi. Namun, mereka tidak memberikan reaksi sedikitpun. Mereka bahkan tidak peduli dengan Mu Chen, yang seperti keberadaan semut yang lemah di mata mereka, dan terus mengejar Mu Feng. Duan Wei dan yang lainnya juga bingung ketika mereka melihat tindakan aneh Mu Chen. Masukkan celah itu. Mu Chen menunjuk ke celah gunung di dekatnya dan dengan cepat berteriak. Duan Wei dan yang lainnya saling memandang. Namun, mereka segera mengertakkan gigi dan mengangguk. Mereka menyerbu langsung ke celah di dalam gunung. Mu Chen juga dengan cepat mengikuti mereka. Di belakang, Mu Feng dan yang lainnya berada di belakang dan mereka menyebabkan 3 bis spiritual tingkat tinggi mundur dengan mengeluarkan energi spiritual dalam jumlah besar. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang Liu Teritori menyaksikan orang-orang Mu Teritori memasuki celah di dalam gunung dan terpana. Jika mereka melakukan ini, bukankah itu hanya memotong semua jalan keluar? Kapan orang-orang ini menjadi sangat bodoh? Liu Qingtian juga mengerutkan kening. Dengan kecerdasan Mu Feng, bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Kakak, bisik Liu Ming. Jelas bahwa dia juga tidak yakin dengan situasi ini. Liu Qingtian menyipitkan matanya. Kemudian di saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bagian luar lembah. Suara mendengung tiba-tiba menjadi lebih keras. Ini adalah lebah roh yang memakan.
Liu Ming dan yang lainnya juga memperhatikannya. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka dan mereka melihat awan hitam menyelubungi langit dalam pandangan mereka. Suara mendengung bergema di lembah. Mengaum. 3 bis spiritual tingkat tinggi di lembah juga memperhatikan lebah melahap roh mendekat. Mereka langsung mengeluarkan geraman gelisah. Terhadap jumlah yang mengerikan dari lebah roh memangsa, bahkan hewan spiritual tingkat tinggi akan berada dalam kesulitan. Awan hitam akhirnya mengalir ke lembah seperti semburan hitam. Mereka tidak berhenti sama sekali dan bergegas masuk seperti banjir. Kemudian, di bawah tatapan kedua pria Mu Feng dan Liu Qingtian, mereka langsung menuju ke arah 3 bis spiritual tingkat tinggi. Roar! Setelah dikelilingi oleh awan hitam, 3 bis spiritual tingkat tinggi langsung berjuang keras. Energi spiritual yang keras terus meletus dan mereka menghancurkan ribuan lebah roh pemangsa. Namun, setelah ini, mereka dikelilingi oleh lebah roh pemangsa yang bahkan lebih. Mu Feng dan yang lainnya menyaksikan suara gemuruh semakin samar di dalam awan hitam. Mereka hanya bisa menggigil. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menoleh ke arah bocah itu, yang tersenyum cemerlang, dan wajah mereka menjadi kaku. Mungkinkah ini menjadi rencana yang disebutkan Mu Chen? Tapi bagaimana dia menarik semua lebah roh pemangsa ini dan membuat mereka menyerang hanya 3 makhluk spiritual tingkat tinggi? Skema yang dia buat terlalu luar biasa. Kedatangan. Berdengung. Suara dengung unik The Devouring Spirit Beast bergema di dalam lembah. Itu membuat semua orang merasa ngeri. Terutama karena ada 3 hewan spiritual tingkat tinggi yang berjuang dalam toren hitam. Karena perlawanan 3 spiritual beast tingkat tinggi, lantai lembah ditutupi dengan mayat lebah roh pemangsa. Selain itu, lebah roh pemangsa tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun mundur dan mata merah mereka menatap dengan marah pada 3 binatang spiritual tingkat tinggi. Gelombang dan gelombang serangan terus menyerang mereka. Aliran hitam itu tampaknya membentuk badai raksasa dan dimanapun badai itu berlalu, hanya tulang putih yang tersisa untuk makhluk hidup manapun. 2 kelompok pria yang bersembunyi di lembah menggigil ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka. Pada saat ini, tidak peduli pihak mana yang terlibat, mereka mungkin akan sepenuhnya dimusnahkan. Tubuh Mu Chen juga tersembunyi di celah di dalam tubuh gunung. Dia mengintip melalui celah dan menatap ke dalam lembah. Flut bak roh dan cairan hitam dengan aroma aneh sudah kembali ke gelang biji mustardnya. Dia tidak berani mengungkapkan itu semua. Jika itu menarik lebah roh pemangsa, benar-benar tidak ada jalan keluar bagi mereka. Badai hitam di dalam lembah berlangsung sekitar 10 menit. Fluktuasi energi spiritual asli yang kuat dan kuat secara bertahap melemah sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika fluktuasi 3 energi spiritual menghilang, semua orang tahu bahwa 3 bis spiritual tingkat tinggi juga dihancurkan oleh lebah roh pemangsa. Ini membuat Mu Feng dan yang lainnya menamparkan bibir mereka. Meskipun lebah roh pemangsa cukup lemah secara individu, mereka menjadi salah satu makhluk paling mematikan di dalam rawa aeri hitam. Setelah segerombolan besar Devouring Spirit Beast menghilangkan 3 bis spiritual tingkat tinggi, ia mengelilingi lembah sekali sebelum dengan cepat menghilang dengan suara mendengung. Saat lebah roh pemakan pergi, Mu Feng dan yang lainnya keluar dari celah dan menatap pusat lembah. Hanya tulang yang tersisa dari 3 binatang spiritual tingkat tinggi yang awalnya agung. Jejak darah menempel pada tulang putih, membuatnya terlihat sangat dingin. Pada saat ini, Mu Chen berjalan santai dan memperoleh 3 esensi jiwa spiritual hewan mempesona abnormal dari dalam tengkorak mereka. Dia tidak menunjukkan pengekangan dan menempatkannya di dalam Master Seed braceletnya. Ini adalah esens jiwa spiritual binatang tingkat tinggi. Nilainya jauh melampaui yang mereka dapatkan sebelumnya di bidang spiritual utara. Level esens jiwa ini bahkan akan membuat pembangkit tenaga spirit stage dipindahkan. Setelah mengumpulkan esensi soul spiritual beast, Mu Chen tersenyum dan mengangkat kepalanya. Dia menatap tebing gunung dan berkata, skema apa lagi yang kamu miliki? Kamu ingin terus memimpin beast spiritual tingkat tinggi. Aku tidak keberatan memikat lebah roh pemangsa lagi. Petik 2. Di tebing, orang-orang wilayah Liu semuanya memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mata Liu Qingtian juga menyipit dan dia menatap Mu Chen saat dia berkata dengan nada ragu, kamu memikat lebah roh pemangsa. Kamu berpikir bahwa kaulah yang melakukannya. Senyum Mu Chen berubah dingin dan berkata, aku pikir kalian harus bergegas dan keluar dari rawa aeri hitam. Jika tidak, kamu mungkin berakhir memiliki nasib yang sama seperti mereka ketika segerombolan lebah melahap muncul lagi. Pasukan Liu teritori sedikit berantakan.
Liu Zong, Liu Ming dan ekspresi yang lain semuanya berubah. Mereka secara pribadi telah melihat betapa dahsyatnya segerombolan lebah melahap. Jika mereka jatuh di dalam kerumunan, mereka pasti akan mati. Kamu bocah yang belum matang dan tidak berpengalaman, kamu masih terlalu berpengalaman jika kamu ingin mengintimidasiku. Liu Qingtian pulih dari keterkejutan dan mengeluarkan ejekan dingin ketika dia berkata, kamu mungkin telah memikat lebah roh pemangsa, tetapi itu sudah jelas bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi mereka. Kabut hitam yang kamu kirim sebelumnya mungkin adalah alasan mengapa gerombolan Devouring Spirit Beast akan menyerang 3 beast spiritual tingkat tinggi, kan? Petik 2. Mu Chen tersenyum. Namun, dia terkejut melihat betapa tajamnya Liu Qingtian. Dia bisa melihat tindakannya sebelumnya dengan jelas. Mu Feng, kamu memiliki putra yang baik. Liu Qingtian menatap dingin pada Mu Feng. Mereka seharusnya bisa melukai wilayahmu hari ini, namun mereka dihentikan oleh seorang bocah lelaki. Ini membuat mereka merasa api amarah di dalam hati mereka. Ohoho, terima kasih atas pujiannya. Mu Feng juga tertawa dan berkata, Liu Qingtian, jadi skema apa yang kamu miliki? Apakah kamu akan bertarung secara pribadi sekarang? Itu bagus, sudah lama sejak aku meminta saran dari kamu. Kenapa kita tidak bertengkar di sini? Petik 2. Liu Qingtian berubah muram. Meskipun dia sangat marah, dia masih mengerti bahwa bukan saatnya bagi mereka untuk bertarung melawan wilayahmu. Kalau tidak, mereka akan menderita terlalu banyak kerusakan dan tidak akan bisa mendapatkan 9 Netherbird. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertindak bangga. Suara Liu Qingtian dingin ketika dia berbicara. Kemudian, dia tidak lagi mengatakan apa-apa dan melambaikan tangannya. Dia mengumpulkan orang-orang wilayah Liu dan dengan cepat menuju ke kedalaman rawa Aeri hitam. Saat ini, mereka tidak ingin membuang waktu untuk menghentikan Mu Feng dan yang lainnya. Ini karena mereka tahu bahwa semuanya akan sia-sia. Ayo pergi, kita akan mengikuti mereka. Melihat ini, Mu Feng menangis dingin. Tubuhnya menyerbu keluar dan memimpin orang-orang wilayah Mu saat mereka mengikuti di belakang Liu Qingtian. Setelah rencana wilayah Liu gagal, mereka tidak dapat menyingkirkan pasukan wilayah Mu lagi. Kedua kelompok pria dengan cepat memasuki rawa Black Aerie satu demi satu. Kali ini, Liu Qingtian dan yang lainnya menjadi lebih jujur. Mereka tidak lagi berani menyebabkan masalah lagi karena mereka takut terlibat di dalamnya juga. Sepanjang jalan, dua kelompok pria dengan hati-hati menuju ke depan dan tidak berani mengganggu binatang spiritual lainnya. Langkah cepat ini berlangsung sekitar setengah jam. Setelah setengah jam sejak dua kelompok pria maju dengan waspada, warna hitam di lembah mulai mereda dan pandangan mereka melebar. Desir, tim Mu Feng melangkah keluar dari lembah dan muncul di atas lereng tinggi. Dia menatap ke depan dan ekspresinya menjadi serius. Di depannya ada baskom besar. Tanah di tempat ini sepertinya terbakar oleh api, menyebabkannya menunjukkan warna hangus. Tentu saja, hal yang paling menakutkan mereka bukanlah ini, tetapi tulang putih di dalam baskom. Dari ukurannya, tulang-tulang ini mungkin berasal dari hewan spiritual. Mereka mengambil posisi di mana mereka dengan gila berlari ke arah depan. Dari penampilan mereka, tampaknya ada sesuatu yang menarik mereka dan membuat mereka tidak dapat membebaskan diri. Mu Chen menatap tulang putih di tanah dan mengisap udara dingin. Apa yang terjadi di sini? Mengapa begitu banyak binatang spiritual mati? Matanya sedikit naik dan menatap ke depan. Lalu, dia melihatnya. Di tengah lembah, ada gunung berapi hitam besar. Zona gelap di puncak gunung tampak seperti mulut raksasa iblis dan akan melahap segalanya. Tempat ini, mata Mu Chen berubah serius. Adegan di depannya agak akrab. Dia merenung sejenak sebelum dia ingat. Adegan ini persis sama dengan yang tertulis di bagian tembaga. Mu Chen memiringkan kepalanya dan bertukar pandang dengan Mu Feng. Dia bisa tahu dari mata orang lain bahwa dia terkejut dan senang. Jelas bahwa tempat ini adalah tempat 9 Netherbird berada di. Itu juga tempat tujuan mereka berada. The Strain Rock. Di dalam baskom hitam, angin sepoi-sepoi bertiup dan tulang-tulang tebal bergetar sedikit. Adegan ini membuat semua orang menggigil. Tempat ini adalah tempat 9 Netherbird berada di. Di area ini, mata kedua kelompok pria menyala. Tatapan yang mereka gunakan untuk menatap gunung berapi hitam itu menggiurkan dan dipenuhi panas. Mata Liu Qingtian menyala. Dia segera berbalik dan menatap Mu Feng. Kemudian, dia menyeringai ketika energi spiritualnya yang tebal melonjak dan dia langsung menuju gunung berapi.
Di belakangnya, Liu Zong, Liu Ming, Liu Mubai dan yang lainnya juga segera mengikuti. Ayo bergerak. Mu Feng juga berteriak dalam. Energi spiritual yang padat meletus dari dalam tubuhnya dan terbentuk menjadi burung api besar. Sayap burung Dragonfire bergetar dan berubah menjadi kilatan cahaya. Setelah itu, Mu Feng melompat ke belakang Dragonfire Bird. Manusia dan burung itu keluar. Energi spiritual yang kejam ini secara langsung menyebabkan badai muncul di udara. Huff. Melihat Mu Feng kepala, mata Liu Qingtian berubah dingin. Dia menjerit rendah dan Silverlight meletus dari dalam tubuhnya. Seekor binatang perak raksasa muncul segera setelah itu. Binatang raksasa ini seperti kera raksasa. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sisik perak. Pada timbangan, kilat melintas di atasnya. Selain itu, suara gemuruh petir benar-benar meledak saat melolong. Ini adalah bis Skalebis. Mu Chen menatap binatang perak raksasa di belakang Liu Qingtian dan sedikit terkejut. Ini adalah spiritual beast yang kuat di peringkat ke-133 di peringkat bumi Myriad Beast Record. Meskipun belum mencapai beast spiritual ranking surga, itu masih keberadaan teratas di antara beast spiritual ranking tinggi. Bang! Petir skala petir berhenti di tanah dan petir melonjak. Itu membawa Liu Qingtian saat menghentikan Mu Feng. Haha, Liu Qingtian, kamu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertarung. Kalau begitu biarkan aku melihat, seberapa banyak kita berdua telah meningkat selama setahun terakhir. Melihat ini, Mu Feng tidak takut dan malah tertawa. Dragonfire Bird di bawahnya menjerit nyaring dan menyerang Liu Qingtian saat melepaskan energi spiritual merah yang berapi-api. Ledakan. Kedua monster besar itu bertabrakan dengan sengit satu sama lain di udara. Dampak energi spiritual yang keras menyebabkan banyak tulang di bawah ini hancur. Tuan wilayah dari wilayah Mu dan wilayah Liu sudah memulai pertarungan mereka. Orang-orang dari kedua sisi secara alami tidak akan bersikap sopan satu sama lain dan mata mereka dipenuhi dengan kekejaman saat mereka saling menyerang. Serahkan Zhou Ye kepadaku. Master kedua wilayah Liu, Liu Zong, menatap Zhou Ye dengan gelap, yang memimpin pasukan Mu teritori. Dengan tangisan dingin, lampu hijau keluar dan seekor binatang raksasa ilusi terbentuk di belakangnya. Itu adalah kalajengking raksasa yang benar-benar hijau. Aroma samar keluar dari tubuhnya dan jelas bahwa itu beracun. Jadet Venomous Scorpion, peringkat di tempat 204 di Earth Ranking Myriad Beast Record. Mu Chen segera mengenali kalajengking letih ketika dia melihatnya. Mengenakan, orang-orang dari kedua sisi akhirnya berkelahi satu sama lain. Suara dari pertarungan juga memecah kesunyian di tempat ini dan energi spiritual tanpa henti keluar bersama dengan niat membunuh. Di bawah perlindungan Duan Wei dan yang lainnya, Mu Chen juga bertabrakan dengan pasukan wilayah Liu. Namun, dia dengan cepat bergegas melewatinya dan tidak ragu untuk menembak seperti panah ke arah gunung berapi hitam. Mubai, hentikan dia. Melihat ini, Liu Ming, yang bertarung melawan Duan Wei, langsung berteriak. Liu Mubai mengangguk ketika mendengar ini dan berbalik. Dia dengan cepat mengejar Mu Chen. Ketika Mu Chen mendengar suara angin berhembus di belakangnya, sudut matanya berkedut dan dia sedikit cemberut. Dia segera mengedarkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan memasukkannya ke kakinya, menyebabkan kecepatannya untuk mempercepat lagi. Kamu ingin melarikan diri. Melihat ini, Liu Mubai mendengus dan mempercepat juga untuk mengejarnya. Mereka berdua dengan cepat melompat ke cekungan hitam satu demi satu dan mendekati gunung berapi hitam. Mereka memanjat tebing gunung yang curam seperti monyet yang gesit. Desir. Tepat ketika Mu Chen dengan cepat tiba di puncak, Mu Chen tiba-tiba merasakan angin kencang keluar dari belakangnya. Dia segera menerjang maju dan menekan ke tanah dengan telapak tangannya. Tubuhnya berputar di udara. Ding! Sebuah belati tajam dengan kuat memasukkan dirinya ke lokasi di mana Mu Chen akan mendarat. Itu langsung menembus gunung berapi yang keras. Desir-desir. Liu Mubai mencengkeram tangannya lagi dan beberapa belati ditembakkan lagi. Kali ini, dia langsung mengarahkannya ke depan Mu Chen. Jelas bahwa dia berusaha mendorong Mu Chen untuk mundur. Merasakan suara angin bertiup, Mu Chen mencengkeram tangannya dan banyak segel spiritual dengan cepat muncul. Kemudian, benda itu melesat keluar dan dengan cepat menyatukan dirinya ke udara. Cici. Banyak sinar cahaya muncul. Udara menjadi terdistorsi dan fluktuasi energi spiritual menyerbu keluar dari sinar energi spiritual. Itu secara langsung memblokir semua belati. Ketika ia mengatur arah spiritual kecil untuk pertahanan,
Mu Chen tidak berencana membiarkan Liu Mubai bersenang-senang. Dia melewati tumpukan batu vulkanik yang tajam dan mengeluarkan tendangan angin puyuh dengan satu kaki saat dia menginjak tanah dengan yang lainnya. Batuan vulkanik yang tajam langsung menutupi langit saat ditembakkan ke arah Liu Mubai, yang berada di belakang Mu Chen. Bang bang. Melihat ini, Liu Mubai mengepalkan tangannya dan meninju. Energi spiritual merah menyala bercampur angin kencang menghancurkan batu-batu vulkanik yang ditembakkan. Meskipun Liu Mubai memblokir serangan itu, kecepatannya berkurang sedikit. Dia menyaksikan Mu Chen mengambil keuntungan dari celah ini dan bergegas pergi seperti monyet lincah. Dia tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya sebelum buru-buru mengejar Mu Chen lagi. Keduanya terus menampilkan berbagai cara untuk memblokir yang lain. Apapun yang bisa dimanfaatkan digunakan oleh mereka. Adegan ini tampak cukup hidup. Namun, hanya mereka berdua yang bisa merasakan betapa berbahayanya itu. Mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan ketika mereka menyerang. Swoosh! Setelah beberapa menit saat satu dikejar dan yang lainnya berlari, Mu Chen adalah langkah lebih awal untuk mencapai puncak gunung berapi hitam. Puncaknya adalah kawah cekung. Namun, itu cukup gelap sehingga Mu Chen tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Ledakan. Mata Mu Chen menyapu kawah gunung berapi. Di belakangnya, angin kepalan tangan membombardir dari belakang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum jatuh langsung ke kawah gunung berapi. Liu Mubai mengikutinya dalam pengejaran. Dia melihat Mu Chen memasuki kawah gunung berapi yang gelap dan ragu-ragu sejenak juga. Namun, dia segera mengertakkan gigi dan mengikuti. Mereka berdua dengan cepat meluncur ke kawah gunung berapi dan mendarat dengan penuh semangat di dalam kawah gunung berapi. Di dalam kawah gunung berapi, lampu redup dan diisi dengan batuan vulkanik hitam. Tatapan Mu Chen dengan cepat dipindai. Tetapi yang mengejutkannya, dia tidak melihat jejak 9 Netherbird. Hanya ada banyak batuan gunung berapi hitam di sini yang disebabkan oleh dampak vulkanik di lokasi ini. Saat Liu Mubai memasuki kawah, dia tidak segera menyerang Mu Chen. Dia juga memindai lingkungan untuk mencari jejak burung Nine Nether. Mereka berdua mengamati sekeliling, namun mata mereka dipenuhi keraguan. Mu Chen mengerutkan kening. Dia hati-hati bergerak di sekitar bagian bawah kawah dan terus mencari. Pada saat yang sama, Liu Mubai juga melirik Mu Chen sebelum pindah. Jelas bahwa dia memiliki ide yang sama dengan Mu Chen. Bagian bawah kawah gunung berapi tidak terlalu luas. Mereka berdua dengan cepat berputar-putar, tetapi mereka tidak memiliki panen. Ini membuat keraguan di mata mereka tumbuh lebih jauh. Mungkinkah apa yang disebut potongan tembaga itu palsu? Mu Chen melengkungkan bibirnya dan mencari di sekitarnya. Pada saat ini, tanpa sadar dia berjalan ke tengah kawah bawah. Di lokasi ini, ada beberapa batu vulkanik hitam raksasa yang telah didorong keluar oleh gunung berapi di sekitarnya. Dia menatap batu-batu vulkanik hitam raksasa ini, namun dia tidak melihat apapun. Dia menghela nafas tak berdaya di hatinya dan akan berbalik. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menggenggam telapak tangannya di balik lengan bajunya. Kemudian, potongan tembaga kuno muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, keping tembaga mengeluarkan panas yang samar. Potongan tembaga ini, bisakah merasakan lokasi 9 Netherbird? Sebuah ide muncul di benak Mu Chen. Dia segera menatap diam-diam pada Liu Mubai, yang sedang mencari ke arah lain, sebelum diam-diam menuju batu vulkanik hitam raksasa. Dia menyentuh masing-masing batu hitam saat dia lewat. Tak lama kemudian, dia berhenti bergerak dan menatap batu hitam raksasa yang sedikit bersinar di depannya. Ketika dia berdiri di sini, potongan tembaga di tangannya berubah sangat panas.